Hai semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa rasa teh itu bisa berbeda-beda padahal sama-sama dari daun yang mirip? Nah, ternyata ada banyak faktor yang bikin teh itu unik. Mulai dari lokasi tanamnya, jenis tanaman tehnya, sampai proses pengolahannya. Di presentasi ini, aku bakal ajak kalian kenalan dengan dunia pertehan, dari green tea sampai black tea, dan gimana pasar serta kondisi lingkungan bisa pengaruh ke hasil akhirnya. Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, biar nggak bingung selama presentasi, aku kasih dulu nih daftar isi atau alur materi yang bakal kita bahas. Mulai dari siapa saja sih sasaran pasar teh, terus seberapa penting sih ketinggian lokasi kebun teh, lalu masuk ke jenis-jenis teh yang unik, dari yang warna hijau sampai yang gelap kayak black tea. Yuk, kita lihat urutannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materinya. Kalau ngomongin soal teh, ternyata selera orang di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda loh. Penduduk di wilayah Asia dan Timur Tengah misalnya cenderung lebih suka teh yang ringan dan menyegarkan, seperti green tea dan oolong. Mungkin karena budaya minum teh yang sudah mengakar kuat di sana. Plus iklimnya yang cenderung hangat bikin teh jenis ini terasa lebih pas. Sementara itu, penduduk di Amerika dan Eropa lebih sering memilih black tea. Rasanya yang kuat dan aromanya lebih bold memang cocok dinikmati di daerah yang cuacanya lebih dingin. Nah, karena perbedaan selera inilah para produsen teh biasanya menyesuaikan jenis teh yang diproduksi dengan arah pasar yang ingin mereka tuju. Jadi, nggak sekedar ditanam, dipetik, lalu dikirim, tapi juga dipikirkan siapa yang bakal minum tehnya. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang ketinggian lokasi perkebunan teh, apakah berpengaruh dengan hasil tehnya? Selain jenis daun dan proses pengolahan, ternyata ketinggian lokasi perkebunan teh juga punya pengaruh besar terhadap karakter teh yang dihasilkan loh. Contohnya, kebun teh yang berada di dataran tinggi biasanya menghasilkan black tea dengan aroma yang lebih kuat. Udara yang lebih dingin dan angin yang lebih sejuk di pegunungan bikin daun teh tumbuh lebih lambat. Tapi justru itu yang membuat aroma tehnya lebih kompleks dan kaya. Sebaliknya, di dataran rendah suhu lebih hangat dan daun teh tumbuh lebih cepat. Hasilnya, warna air seduhan black tea jadi lebih pekat walaupun aroma tehnya nggak sekuat yang ditanam di dataran tinggi. Nah, dari sisi jenis tehnya juga beda. Dataran tinggi umumnya memproduksi black tea jenis ortodoks atau sitesi, sedangkan dataran rendah lebih banyak menghasilkan green tea atau black tea. Jadi ternyata lokasi kebun teh itu bukan sekedar soal pemandangan indah aja loh, tapi juga benar-benar menentukan cita rasa tehnya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu varietas tanaman teh. Tanaman teh itu ternyata nggak cuma satu jenis aja loh. Di dunia ada dua varietas tanaman utama yang paling dikenal, yaitu Camellia sinensis dan Assamica. Camellia sinensis punya produktivitas yang lebih rendah. Artinya hasil panennya nggak sebanyak Assamica. Tapi meskipun produktivitasnya lebih sedikit, teh dari varietas ini justru dihargai lebih tinggi karena kualitas dan aromanya yang khas. Sinensis juga biasanya tumbuh di daerah subtropis dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Di sisi lain ada Assamica. Varietas ini lebih produktif dan cocok ditanam di daerah tropis yang hangat. Hasilnya lebih banyak, tapi harganya cenderung lebih rendah dibandingkan sinensis. Jadi, tiap varietas punya keunggulan dan pasarnya masing-masing ya. Kita masuk ke slide jenis-jenis teh. Selain varietas tanamannya, teh juga dibedakan berdasarkan cara pengolahannya. Nah, ini yang bikin teh bisa punya warna, rasa, dan aroma yang berbeda-beda banget. Ada 6 jenis teh utama yang dikenal secara global, yaitu green tea, yellow tea, dark tea, white tea, oolong tea, dan black tea. Perbedaan mereka terletak pada proses fermentasi dan oksidasi polifenol. Green tea hampir nggak mengalami oksidasi, jadi rasanya ringan dan warnanya cenderung hijau alami. Yellow tea dan black tea mengalami oksidasi non-enzimatik.
Artinya terjadi secara kimiawi tanpa bantuan enzim. Sementara white tea, oolong tea, dan terutama black tea mengalami oksidasi enzimatik alias fermentasi alami. Dan dari semua jenis itu, black tea adalah teh yang tingkat fermentasinya paling tinggi. Makanya rasanya kuat dan warnanya gelap banget dibandingkan teh lainnya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu proses pengolahan teh hijau. Kalau kamu pernah menyeduh teh hijau dan heran kenapa warnanya tetap hijau, ini jawabannya. Adanya proses oksidasi enzimatis pada teh hijau itu sengaja dihambat banget. Malah hampir nggak ada oksidasi yang terjadi. Jadi daun tehnya tetap mempertahankan warna hijaunya yang sangat segar. Beda sama teh hitam yang warnanya gelap karena sudah teroksidasi penuh. Nah, karena oksidasi inilah teh hijau juga punya rasa dan aroma yang lebih ringan dan alami. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode pengolahan teh hijau. Proses pengolahan teh hijau ternyata berbeda-beda tergantung dari negaranya. Tapi secara garis besar ada dua metode utama nih. Yang pertama, teknik panning atau sangrai. Ini biasanya dipakai di Indonesia. Yang kedua, metode steam alias kukus yang umumnya digunakan di Jepang. Dua cara ini sama-sama mencegah oksidasi. Metode pengolahan ternyata berpengaruh banget ke tampilan teh hijau setelah diseduh. Kalau pakai metode steam alias pengukusan, hasil teh cenderung punya warna yang lebih cerah, segar, dan tampak hidup. Sedangkan yang diproses dengan cara disangrai, warnanya sedikit lebih kusam atau gelap. Tapi tenang aja, dua-duanya tetap sehat dan enak kok. Cuma beda karakter aja. Sekarang kita akan masuk ke teh yang cukup langka dan sering kali bikin penasaran, yaitu yellow tea. Nggak sepopuler teh hijau atau teh hitam, tapi justru karena kelangkaannya inilah teh kuning punya daya tarik tersendiri. Yellow tea ini asalnya dari Cina dan proses pengolahannya sebenarnya cukup mirip dengan green tea. Tapi ada satu perbedaan penting, yaitu yellow tea sengaja dibuat mengalami oksidasi enzimatis ringan. Jadi nggak sementah green tea, tapi juga nggak sefermentasi oolong atau teh hitam. Tujuannya biar rasanya lebih lembut dan nggak terlalu terasa seperti minum daun segar. Walaupun prosesnya beda, yellow tea tetap kaya akan antioksidan loh. Dua senyawa utama yang banyak terkandung adalah epigallocatechin galate dan epigallocatechin yang ada juga kita temukan dalam green tea. Senyawa ini terkenal banget karena manfaat kesehatannya, terutama sebagai antioksidan alami yang bantu melawan radikal bebas. Yang bikin yellow tea makin istimewa, banyak diantaranya dibuat dari daun teh muda atau pucuk daun, yang dikenal sebagai tea tree. Ini adalah bagian paling premium dari daun teh. Makanya nggak heran kalau produksinya terbatas dan harganya cukup tinggi. Bisa dibilang ini teh yang nggak cuma nikmat tapi juga mewah. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu dark tea. Dark tea adalah jenis teh yang sengaja dibuat untuk fermentasi dalam waktu yang lama. Jadi, ini bukan teh yang langsung dikonsumsi setelah diproses, tapi malah dibiarkan berumur. Nah, selama fermentasi itu muncul mikroorganisme aktif yang disebut golden flowers, atau nama ilmiahnya adalah Eurothium cristatum. Unik banget ya? Karena mikroorganisme ini justru memberi manfaat dan rasa khas pada dark tea. Dark tea banyak diproduksi di daerah Anhui, Provinsi Hunan, Cina. Daerah ini memang terkenal sebagai pusat pengolahan dark tea yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Bahkan, dark tea sering dijadikan komoditas penting dalam perdagangan teh zaman kekaisaran. Jadi, selain punya manfaat kesehatan, teh ini juga punya nilai budaya dan sejarah yang kuat. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pigmen dan kandungan gizi dark tea. Salah satu ciri khas dari dark tea adalah warnanya yang pekat.
Nah, warna ini berasal dari pigmen alami bernama tribaunin. Pigmen ini terbentuk selama proses fermentasi panjang dan selain memberi warna khas, juga punya fungsi antioksidan yang baik untuk tubuh. Bisa dibilang, makin gelap warna teh ini, makin kaya juga isinya. Dari sisi kandungan, dark tea punya banyak senyawa aktif yang bikin tubuh kita happy. Mulai dari polifenol yang terkenal sebagai antioksidan kuat, lalu ada L-theanine yang bantu tubuh dan pikiran jadi lebih rileks, juga T-robigin dan T-flavin yang bantu rasa dan warna teh sekaligus bantu melindungi sel tubuh. Terakhir, ada polisakarida yang bagus banget buat pencernaan dan daya tahan tubuh kita. Hai semuanya, kita lanjut ke slide selanjutnya yuk. Kita bahas lagi jenis teh yang menarik dan punya keunikan tersendiri, yaitu white tea atau teh putih. Dari semua jenis teh yang ada, white tea yang paling minim proses, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. White tea itu proses pembuatannya sederhana banget, biasanya nggak pakai mesin, semua dilakukan secara manual. Cuma dipetik, dibiarkan layu, lalu dikeringkan. Saat layu terjadi, sedikit oksidasi enzimati secara alami. Gak ada pemanasan ekstrim, gak ada penggilingan. Ini teh yang benar-benar mengandalkan proses alami dari daun segar. Yang bikin white tea spesial, dia cuma pakai bagian paling muda dari daun teh, yaitu pucuk daun atau sering disebut pekoe. Daunnya masih berbulu halus, warnanya putih keabu-abuan, dan terasa sangat lembut. Karena hanya pucuk yang dipakai, white tea ini benar-benar punya kualitas premium. Rasa white tea itu ringan dan halus banget di lidah. Buat kamu yang gak terlalu suka teh pahit atau terlalu kuat, white tea bisa jadi pilihan ideal. Rasanya bersih, calming, dan cocok diminum saat lagi santai. Aromanya juga lembut banget, menenangkan pikiran. Karena hanya memakai pucuk daun yang masih sangat muda, produksi white tea itu nggak bisa massal, harus benar-benar selektif. Inilah yang bikin white tea jadi langka dan harganya cukup tinggi. Bisa dibilang, ini teh yang berkualitas tinggi dan nggak semua perkebunan bisa produksi dalam jumlah besar. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita bahas salah satu jenis teh yang menarik banget karena punya rasa dan karakter yang berada di tengah-tengah antara teh hijau dan teh hitam, yaitu oolong tea. Selain proses pembuatannya yang lebih kompleks, oolong tea juga dikenal dengan rasa dan aroma yang khas banget. Oolong tea ini unik karena mengalami proses semi-oksidasi enzimatis. Artinya, daunnya tidak sepenuhnya teroksidasi seperti teh hitam, tapi juga nggak sesegar teh hijau. Tingkat oksidasinya bisa mulai dari 10% sampai 85%, tergantung jenis dan tekniknya. Hasil akhirnya, oolong tea memiliki rasa seimbang, aroma floral atau fruity, warna seduhan yang cantik. Negara penghasil oolong tea terbaik di dunia adalah Taiwan dan Cina. Bahkan, banyak pecinta teh bilang bahwa oolong tea dari Taiwan punya kualitas terbaik. Di Indonesia, produksi oolong juga mulai berkembang. Biasanya berasal dari tanaman teh varietas Camellia sinensis ini. Ini kabar bagus, karena kita bisa menikmati oolong tea lokal dengan cita rasa yang gak kalah enak. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide proses pengolahan oolong tea. Proses pengolahan oolong tea itu lebih panjang dibandingkan teh hijau. Dimulai dari pelayuan di luar ruangan, lanjut ke pelayuan dalam ruangan, kemudian ke pan-firing untuk menghentikan aktivitas enzim. Setelah itu, daunnya dikecilkan ukurannya dan terakhir dikeringkan. Tiap tahap mempengaruhi rasa, aroma, dan kualitas oolong yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide bentuk dan karakter daun oolong tea. Bentuk dan karakter daun oolong tea itu seperti apa sih? Kalau dilihat, bentuk daun oolong tea itu khas banget, biasanya digulung atau dipelintir. Ini bukan asal-asalan ya. Proses pelintiran membantu menciptakan lapisan rasa saat diseduh.
Rasanya bisa kompleks banget dari floral, fruity, sampai sedikit earthy. Cocok buat yang suka eksplorasi rasa teh yang tidak membosankan. Kita masuk ke slide tentang teh yang paling sering kita temui sehari-hari, yaitu black tea atau teh hitam. Teh ini punya karakter yang kuat, warna pekat, dan rasa yang khas karena proses oksidasinya dilakukan secara penuh. Yang bikin black tea berbeda dari jenis teh lainnya adalah proses oksidasi enzimatis yang maksimal. Kalau oolong, oksidasinya cuma sebagian. Black tea ini full. Proses oksidasi ini bikin warna daun jadi gelap dan rasa teh jadi lebih kuat dan tajam. Selain itu, aroma khas teh hitam juga mulai terbentuk di tahap ini. Kita masuk ke slide tentang metode pengolahan black tea. Di Indonesia, pengolahan teh hitam biasanya dibagi jadi dua, yaitu ortodoks dan sitesi. Ortodoks adalah metode tradisional dengan daun utuh. Hasilnya lebih aromatik dan kompleks, sedangkan sitesi adalah metode menghancur daun jadi butiran kecil. Sitesi ini cepat larut, makanya sering dipakai buat teh celup. Dua metode ini menghasilkan karakter teh yang cukup berbeda, baik dari segi rasa maupun penampilannya. Slide selanjutnya, kita akan bahas tentang proses kimia selama pelayuan black tea. Waktu daun teh dilayukan, aktivitas enzim di dalamnya meningkat. Proses ini penting banget karena disinilah senyawa-senyawa kompleks mulai dipecah jadi komponen yang lebih sederhana. Misalnya, terbentuknya komponen volatil yang ngasih aroma khas, asam amino yang berkontribusi pada rasa, dan gula sederhana yang bikin teh terasa lebih seimbang. Akhirnya kita masuk ke slide kesimpulan. Jadi, walaupun berasal dari daun yang sama, tiap jenis teh punya karakter berbeda karena perbedaan proses pengolahannya. Semakin tinggi tingkat oksidasi, makin gelap warna tehnya dan makin kuat rasanya.